Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Esha. Nah, kali ini karena hari Kamis, aku akan membawakan konten terbaruku, yaitu mengenal sastrawan. Nah, siapa nih yang akan aku bahas kali ini? Betul sekali, yaitu penulis novel thriller, spesialis thriller, yaitu Dan Brown. Kalian yang suka banget membaca novel, kalian pasti tahu dengan penulis satu ini. Nah, di sini aku akan ulas bagaimana kisah hidupnya, bagaimana perjalanan karirnya, dan bagaimana biodata dirinya. Oke, kita langsung aja belajar bareng with Valena. Kita mengenal sosok Dan Brown, aku harap kamu berkenan untuk membaca novelku yang satu ini, yaitu In the Light and Rain. Ini masih free coin guys, dan juga ongoing, kita update setiap hari. Dan jangan lupa untuk kamu kasih aku love dan juga komentarnya di akhir cerita, atau kamu mau ngikutin sampai selesai. Aku bersyukur banget kalau kamu mau ngikutin sampai selesai ya, karena ini belum tamat guys. Dan kalian bisa menemukan novelku hanya di e-novel, Dream, atau Steri. Oke, sekarang kita lanjut ke latar belakang Dan Brown. Dan Brown memiliki nama asli yaitu Dan Gerhard Brown yang lahir tanggal 22 Juni 1964 di Exeter, New Hampshire. Dan Brown adalah putra sulung dari 3 bersaudara, yang satunya berprofesi sebagai guru matematika dan yang satunya sebagai seorang musisi profesional. Dan Brown ini lahir dari pasangan Connie Brown dan juga Richard G. Brown. Dalam dunia pendidikan, Dan Brown ini mengenyam pendidikannya untuk mengambil sarjana, yaitu di Philip Exeter Academy tahun 1982. Kemudian dia melanjutkan pasca sarjananya di Amherst College. Nah, tapi setelah ini dia memutuskan untuk pindah ke Seville, Spanyol sampai tahun 1986. Nah, di sanalah dia mendapatkan gelar doktornya, City of Seville. Dia mengambil studi sejarah. Nah, tadi waktu sarjana yang pertama aku belum nyebutin kalau Dan Brown ini mengambil studi matematika guys. Jadi matematika, terus setelah itu dia malah doktornya adalah studi sejarah. Karena memang pelajaran itu Dan Brown ini suka sekali. Kemudian Dan Brown ini akhirnya menikahi Blythe yang sekarang namanya menjadi Blythe Brown pada tahun 1997. Namun hubungan itu akhirnya kandas di tengah jalan dan mereka harus berpisah di tahun 2019 guys. Kalau denger-denger sih karena isu perselingkuhan. Sebelum dia menjadi novelis, Dan Brown ini berprofesi sebagai musisi, penyanyi, dan juga pencipta lagu yang lagu-lagunya tuh dikenal di mana-mana guys. Nah, judulnya adalah Of My Heart dan Where Are the Heroes. Nah, ini mungkin ada beberapa yang udah kenal dengan lagu ini. Menjadi seorang novelis atau penulis novel thriller karena karyanya yaitu The Da Vinci Code. Ini berhasil difilmkan sebagai film thriller misteri buatan Amerika Serikat pada tahun 2006. Film ini disutradari oleh Ron Howard. Kemudian naskahnya ditulis lagi oleh Akiva Goldsman. Akhirnya novel ini dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris ternama. Siapa saja mereka? Adalah Tom Hanks, dan yang kedua adalah Audrey Tautou, yang ketiga adalah MC Kellen, kemudian Alfred Molina, Jurgen Prochnow, Jean Reno, dan yang terakhir adalah Paul Bettany. Seperti yang kita ketahui, untuk menjadi penulis yang sukses seperti sekarang ini, itu tidak luput dari sebuah perjuangan guys. Jadi nggak langsung sukses. Dan Brown ini juga merasakan yang namanya cobaan berat dari menitik awal pertama karirnya di dunia menulis. Nah, sekarang kita masuk untuk ke perjalanan karir Dan Brown di dunia menulis. Awalnya Dan Brown ini tidak memiliki cita-cita di dunia menulis guys. Seperti yang kita ketahui, awal karirnya adalah di dunia penyanyi, musisi, dan pencipta lagu.
Namun di tengah-tengah karirnya dia itu merasa karirnya ini kok biasa-biasa saja, dan dia itu kayak kurang tertantang gitu sama karir yang ini. Karena itulah dia akhirnya mencoba menapaki dunia menulis, guys. Nah, kemudian dia mengeluarkan buku pertamanya, yaitu sebuah buku humor. Buku humornya adalah 187 Men to Avoid, A Survival Guide for the Romantically Frustrated Woman. Disambung dengan buku selanjutnya, guys, yaitu The Bald Book dengan nama samaran Danielle Brown. Tapi dua bukunya ini hilang di tengah riuhnya dunia perbukuan saat itu. Jadi nggak dikenal sama sekali, guys, sama masyarakat luas. Tapi saat itu, saat kebingungannya itu, dia nggak menyerah. Dan Brown nggak menyerah. Dan Brown memutuskan untuk menggali dirinya sendiri dan mencari warna tulisannya supaya nanti ketika dia membuat novel lagi itu bisa lebih menarik khalayak untuk membaca gitu. Jadi makin bisa dikenal. Sampai akhirnya dia menemukan warna tulisannya, yaitu sebagai penulis novel thriller, guys. Aku kasih tahu kenapa Dan Brown bisa mengenali warna tulisannya sebagai penulis novel thriller ini. Dan Brown ini tuh lahir dari keluarga pendidik yang aku bilang tadi ya kan. Mereka tinggal di Exeter tuh. Nah, pada hari Natal, anak-anak kan kalau mendapatkan hadiah kan pasti seneng banget, langsung dapat dengan mudah gitu kan. Tapi berbeda halnya dengan Dan Brown, guys. Dan Brown ini untuk mendapatkan hadiah, dia itu harus memecahkan kode rahasia dan juga teka-teki yang diberikan orang tuanya, guys. Jadi nggak langsung untuk mendapatkan hadiah itu. Nah, kalau teka-teki dan kode rahasia itu sudah dipecahkan, barulah Dan Brown ini mendapatkan hadiah tersebut. Ribet banget kan? Kalau aku nyerah loh, guys, beneran. Tapi waktu itu Dan Brown tetap nurut aja sama orang tuanya. Dan tanpa sengaja pengalaman itu membuatnya menjadi novelis thriller, guys. Ya, dia jadi familiar kan dengan kode rahasia dan teka-teki. Dan di dalam novel thriller kan kebanyakan kayak gitu, guys. Banyak teka-teki yang tersembunyi kan di sana. Nah, jadinya Dan Brown ini menemukan sesuatu, menemukan warnanya dari masa kecilnya itu. Karena dia udah memutuskan nih menjadi novelis thriller, novel pertamanya adalah Digital Fortress, ya kan, Digital Fortress. Tapi sama halnya dengan dua novelnya tadi, Digital Fortress ini tidak dikenal publik, guys, dan hilang begitu saja di telan bumi. Setelah novel ketiganya ini, dia udah bener-bener putus asa, guys. Dia hampir aja meninggalkan dunia menulisnya. Lalu dia memutuskan untuk kembali lagi menjadi musisi. Nah, waktu itu dia masih pertimbangan sih, belum memutuskan. Dia masih pertimbangan, terus dia lagi buka-buka nih, lagi galau lah istilahnya. Dia lagi buka-buka ciptaan lagunya dulu, lagu-lagunya yang dulu, album-albumnya yang dulu. Dia buka-buka dan akhirnya dia menemukan ciptaannya sendiri yang berjudul Angel's Demon. Nah, di sini dia seperti menemukan inspirasi yang tiba-tiba datang dan membuatnya kesetanan untuk menulis novel lagi, guys. Setelah ini aku akan lampirkan syair lagunya Dan Brown yang membuatnya tidak jadi meninggalkan dunia menulis, guys. Syairnya gini, guys. Angels and demons speak my name. They sing to me at night. I could swear they sound the same. They fight and angels fight, and I never know what fate might bring when angels and demons sing. Artinya, malaikat dan iblis menyebut namaku. Mereka menyanyi padaku di malam hari. Aku berani sumpah, mereka bersuara lagi. Mereka memperjuangkan pertarungan yang tiada akhir, dan aku tak pernah tahu bagaimana nasib ketika para malaikat dan iblis bernyanyi. Akhirnya, syair itu menghasilkan satu novel yang berjudul sama dengan lagu ciptaannya tadi, yaitu Angels and Demons. Nah, ini tuh menceritakan sedikit tentang kekristenan Vatikan yang terancam oleh Illuminati, guys. Karena penjualan Digital Fortress tadi itu anjlok buruk gitu kan. Nah,
Novel selanjutnya ini, Angels and Demons, hampir batal diterbitkan guys. Dan Brown dengan negosiasi yang cukup alot ya kan, akhirnya novel Angels and Demons ini diterbitkan. Dari pengalaman novel-novel terdahulu, akhirnya Dan Brown ini bersama dengan istrinya mempromosikan novelnya sendiri guys, jadi indie juga. Nah, tapi tetap aja mereka belum menuai kesuksesan. Ini nih guys, udah ibarat apa ya, semuanya yang dia lakuin ini udah dengan banyak cara, sukses juga belum menghampiri sama sekali. Sekarang bagaikan jatuh ketimpa tangga lagi guys. Nah, penerbit yang tadi yang menerbitkan tiga novelnya itu menolak untuk menerbitkan novel selanjutnya guys. Pusing nih Dan Brown, dia mulai galau, mulai putus asa ya kan. Tengah kegalauannya, dan dia harus menerima kenyataan penjualan novel-novelnya ini anjlok, jelek banget. Dan yang pasti mengecewakan ya kan, dia tetap menjalin hubungan baik dengan editornya yang tadi bekerja di sebuah penerbit yang menolak itu tadi, yang bernama Kaufman, karena menurutnya Kaufman ini tuh berjasa banget buat dia guys. Nah, sampai akhirnya Dan Brown ini mencoba peluang yang lain, dia mencari penerbit lain dan dapatlah Double D. Dan Brown ini udah apa ya, kayak udah mentok gitu, dia tuh kayak udah pesimis gitu mau ngasih naskahnya, karena penjualan yang kemarin-kemarin aja nggak ada naik-naiknya ya kan. Terus akhirnya dia dapat penerbit baru, ya udah dengan rasa pesimistis dia akhirnya ngasih tuh yang namanya naskahnya. Dia udah kayak ya udahlah, kalau misalnya ini sama ya udah gitu. Nah, istilahnya Dan Brown ini kan udah pasrah gitu kan dengan novel yang ditolak ini tadi kan. Tapi dia nggak nyangka banget ternyata Double D ini mau menerbitkan novelnya yang ini guys. Lebih lagi, Dan Brown ini mendapatkan kabar kalau ternyata novelnya ini meledak dan habis terjual dalam waktu seminggu setelah diluncurkan. Coba bayangin, aduh aku merinding guys. Gimana sih rasanya yang tadi sedih banget, udah pasrah banget novelnya, penjualannya jelek banget, tiba-tiba meledak terus habis dalam waktu 1 minggu. Terkejutnya Dan Brown belum sampai di situ aja guys. Ternyata novel itu langsung menduduki puncak tangga The New York Times bestseller pada tahun 2003 guys. Keren gak tuh novel? Kalian tahu novel apa yang hampir menggemparkan seluruh dunia dan juga sempat ditolak oleh penerbit lamanya Dan Brown tadi? Yaitu The Da Vinci Code. Nah, setelah perjuangannya ini, akhirnya buku-buku yang ditelan bumi tadi atau yang tidak dikenal sama sekali akhirnya diterbitkan ulang guys. Semua bukunya itu diterbitkan ulang. Nah, Dan Brown baru merasakan sukses besarnya di sini guys. Karena sekarang buku-buku Dan Brown habis terjual lebih dari 200 juta eksemplar di seluruh dunia. Gimana guys? Aku nggak bisa bayangin loh gimana rasanya jadi Dan Brown saat itu. Pasti seneng banget kan pasti, karena dari awal dia nggak dikenal perjuangannya seperti apa sampai ditolak dan akhirnya dia menuai kesuksesan seperti ini. Nah, setelah kesuksesan penjualan bukunya, akhirnya Dan Brown ini dinobatkan menjadi selebriti terkaya nomor 6 di dunia oleh majalah Forbes tahun 2005 dengan pendapatan 76,5 juta dolar. Gimana guys? Keren kan penulis yang satu ini? Nah, aku setelah membaca biografinya itu jadi ngefan guys. Keren banget pokoknya. Aku yakin di sini juga banyak idola dari Dan Brown. Coba kalian komentar di bawah. Nah, kalau misalnya nih dari informasi yang aku sampaikan dari awal sampai akhir masih ada yang kurang, kalian bisa komentar loh di bawah apa yang kurang. Aku juga pengen tahu, mungkin ada yang belum aku cantumin, mungkin ada yang belum aku sampaikan. Setelah kita melihat profil dari Dan Brown dan juga melihat perjalanan karirnya Dan Brown ini, kita bisa memetik satu pesan guys, yaitu jangan pernah menyerah.
Kalau kamu sudah terjun langsung ke dunia kepenulisan, jangan pernah menyerah guys. Aku yakin dari kalian semua pasti pernah yang namanya ditolak editor, pasti pernah merasakan revisian, dan kadang kita tuh nggak sengaja ngeluh ya kan, aduh revisi lagi, aduh ditolak lagi, aduh gini lagi. Mulai sekarang kita kurangi keluh kesah kita, kurangi untuk mengeluh maksudnya, dan berusaha lebih lagi. Kita memang penulis pemula, memang diharuskan untuk belajar dan belajar guys, karena ya itu tadi, terkadang kesuksesan itu datang secara tiba-tiba, dan terkadang kesuksesan itu kita nggak tahu sampai titik mana kita baru akan dapat kesuksesan itu. Oke? Semoga kalian suka dengan penyampaian bacaku hari ini dan suka dengan materiku hari ini ya kan, tentang profil Dan Brown atau biografi tentang seorang Dan Brown, penulis novelis thriller ya kan. Semoga kalian terinspirasi dengan beliau, karena aku sangat terinspirasi dengan beliau guys. Dan jangan lupa kalau kalian suka nih, klik like-nya di bawah, dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan notifikasi biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk kasih ide dan saran-sarannya dan komentarnya di bawah. Kalian boleh kritik aku loh, boleh banget. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku juga guys. Silahkan follow Instagram aku, yaitu valenas_, dan kalian bisa baca novelku, udah aku sertakan di linknya di bawah guys. Dan terima kasih banget buat semuanya yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau dari awal sampai akhir aku ada kesalahan dalam ucapan dan perkataan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.